Assalamualaikum. Sekarang kita bedah lagi masalah metode ilmiah. Nah, yang kalau kalian sudah melihat video sebelumnya tentang variabel dan masih belum paham, sekarang saya harap dengan video ini kalian lebih paham. Nah, di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang macam-macam variabel, kemudian tujuan penelitian, ada desain penelitian dan rumusan masalah. Nah, di sini kita pakai satu judul penelitian dari tujuan penelitian dan rumusan masalah sebelumnya yang ada di video pertama. Nah, judul penelitiannya adalah pengaruh pupuk terhadap laju pertumbuhan bibit kacang tanah. Kita tulis dulu variabel penelitiannya, ada manipulasi, ada kontrol, ada terikat. Nah, variabel manipulasi ini variabel yang dapat sengaja kita bisa ubah atau diatur untuk memperoleh hasil tertentu. Misalnya, suhu, volume, panjang. Nah, seperti itu. Dari judul berikut, pengaruh pupuk terhadap laju pertumbuhan bibit kacang tanah. Berarti variabel manipulasinya adalah pengaruh pupuk. Kita kasih warna aja. Kita kasih warna saja ya. Jadi warnanya kuning untuk manipulasi. Variabel manipulasinya adalah pengaruh pupuk. Jadi variabel itu dapat dilihat hanya dengan melihat judul penelitiannya. Jadi seperti itu. Variabel penelitiannya manipulasi adalah pengaruh pupuk. Kemudian variabel kontrol. Variabel kontrol ini variabel yang dibuat sama. Nah, kalau yang di sini kita pakai warna hijau. Oke. Yang dibuat sama laju pertumbuhan ini kan nggak mungkin sama kan, berarti yang kontrolnya dari judul penelitiannya adalah bibit kacang tanah. Nah, variabel terikatnya hasilnya di sini laju pertumbuhan dari bibit kacang tanah. Kita kasih warna dulu ini, kayak ungu aja, ungu. Berarti laju pertumbuhan ini adalah variabel terikat, variabel hasil dari manipulasi. Jika memang misalnya pupuknya dikasih 1 sendok dan antara 1 sendok, 2 sendok sama 3 sendok, yang paling optimum pertumbuhannya di 2 sendok, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Mungkin seperti itu hasil dari penelitiannya. Sampai sini kalian sudah cukup paham. Nah, di dalam penelitian juga ada yang namanya hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian itu hipotesis itu adalah dugaan sementara terhadap suatu masalah yang kebenarannya masih harus diuji. Diuji melalui apa? Melalui penelitian. Nah, hipotesis ini ada 2 macam. Hipotesis atau dugaan sementara. Dugaan sementara ini bukan hanya berdasarkan dugaan kalian, tapi berdasarkan teori-teori yang sudah ada bertebaran di web dan di buku, dan berdasarkan pengetahuan awal kalian, bukan sembarangan, tetap harus ada dasar dari hipotesis tersebut juga. Ada 2. Hipotesis nol.
Kalau hipotesis nol ini merupakan hipotesis yang menyatakan hubungan atau pengaruh antar variabel sama dengan nol. Nah, kata lainnya tidak ada perbedaan hubungan atau pengaruh antar variabel. Jadi sama aja. Kemudian kalau hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan. Kalau hipotesis nol itu tidak ada perbedaan hubungan atau pengaruh antar variabel. Kalau hipotesis alternatif itu adanya perbedaan hubungan atau pengaruh antar variabel tidak sama dengan nol. Atau dengan kata lain terdapat perbedaan seperti itu. Jadi hipotesis nol dengan hipotesis alternatif itu lawannya atau kebalikannya. Nah ya, ini tujuan penelitiannya mengetahui berbagai macam pengaruh pupuk terhadap tumbuh kembang panjang tanah. Jadi tujuan penelitian itu terserah kalian, boleh 2, boleh 3, boleh hanya 1 aja boleh. Tapi kalau ini saya kasih 4. Nah, semakin banyak tujuan penelitian berarti semakin banyak yang harus kalian cari tahu selama penelitian tersebut. Bagaimana sih mencari tahu pengaruh pupuk? Kemudian sebab-sebabnya itu dicari tahu juga. Kemudian mengetahui waktu terbaik. Berarti ini juga menjadi variabel-variabel yang harus diketahui. Nah, untuk variabel kontrol, kalau misalnya judul penelitiannya seperti ini kan bibit kacang tanah saja. Tapi kan kalau misalnya dalam satu penelitian ada yang namanya alat dan bahan. Alat dan bahan itu semuanya harus dikontrol. Misalnya kalian menggunakan gelas berukuran 1 mili, berarti semuanya harus menggunakan gelas berukuran 1 mili. Kemudian airnya semua, karena yang dimanipulasi hanya pupuk, berarti bibit kacang tanah ini harus diberi air dengan jumlah yang sama. Misalnya tempat 1 ABC gitu, A-nya dikasih 1 mili, B 1 mili, C 1 mili. Semuanya harus sama kecuali yang manipulasi yaitu pupuk, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian ditanyain variabel kontrolnya apa saja, bibit kacang tanah, kemudian alat dan bahan yang harus sama kecuali pupuk. Intinya yang tidak sama yang dimanipulasi itu hanya pupuk. Kemudian variabel terikatnya yaitu laju pertumbuhan. Semuanya harus ada sistematikanya. Kemudian ada hipotesis nol, hipotesis alternatif. Nah, untuk yang kalau kalian masih belum paham, silakan bertanya setelah sesi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.